Udah mulai nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore teman-teman semua, balik lagi dengan gue Krisna. Dan kali ini gue ditemenin sama temen lama gue. Dan beliau ini sudah cukup lama melanglang buana di dunia permotoran gitu. Nah silahkan mas, dengan siapa mas? Halo, gue Imam. Ya nggak lama sih, gue baru main motor lah. Kalau dibilang lama, kayak gue anak lama banget main motor baru. Iya, stok lama wajah baru bro. Stok lama aja baru. Dari zamannya Shogun, motor Shogun di rumah Shogun. Shogun, betul. Shogun 110. Oke, jadi kita di sini akan coba membahas terkait dengan terkait tuh kayaknya bahasanya terlalu ini ya. Jadi berhubungan lah ya. berhubungan dengan motor yang ada di belakang kita ini. Ya, tentunya ada dua motor di sini, cuman yang akan kita bahas ini motor yang lagi anget-angetnya nih. Nah, ini motornya Bro Imam nih saat ini yang memang belum banyak yang pakai. Jadi ini salah satu informasi buat kalian supaya kalian juga bisa tahu ketika mau pilih motor ini. Nah, ini motor apa? Silakan nanti akan Bro Imam akan menjelaskan dari atas sampai dengan bawah. Jadi semuanya akan dikulitin sama Bro Imam. Oke, siap. Jadi sekarang gue akan nanya bro. Jadi ini brand apa nih? Vespa ya pastinya ya? Ya ini Piaggio Vespa. Serinya gue ambil yang 125 125 cc ya? 125 cc yang S125. Serinya S125. Lo emang suka Vespa ya? Gue rasa semua orang suka Vespa sih ya. Semua orang suka Vespa? Semua orang suka Vespa gitu. Dari dulu, ya dari pertama Vespa muncul sempat dipakai juga buat perang juga kan, yang ada suspennya tuh. Oh, buat perang ya? Iya kan ya. Jadi dari perang dunia keberapa itu emang Vespa kan udah ada ya. Terus karena perangnya udah selesai juga, akhirnya kayaknya beralih ke motor buat dipakai buat Harian. buat fashion juga gitu. Fashion ya? Kan ini juga karena brand Itali, kita tahu sendiri lah, Itali itu kan pusat ke fashion juga kan. Siap. Itali, siap, Prancis ya kan ya. Jadi kayaknya nih apa ya, Vespa tuh kayak brandnya tuh udah melekatnya tuh stylish ya. Melekat di hati ya? Melekat di hati. Stylish gitu, jadi kayak brand-brand yang eksklusif lah ya gitu. Meskipun sejelek-jeleknya Vespa sampai tahun berapa, dari yang awal-awal aja kayaknya ya brand mewah sih gitu, brand mewah ya, gitu. Stylish, brand mewah ya bro ya. Jadi kenapa Bro Imam pilih Vespa tadi adalah stylish, brand mewah. Cuman alasan kenapa nih lu pilih Vespa sebelum kita bahas detail nih. Jadi sebelum gua punya Vespa ini tuh 2016 tuh gua sempet punya Trail KLX 150 ya. Jauh banget ya pindahnya ke Jauh Vespa banget. gitu. Jauh banget emang gitu. Tapi dulu gua pertimbangannya emang mau ngambil Vespa juga antara Vespa sama KLX tuh. Oke. Gua bingung waktu itu, kayak karakternya beda nih dua-duanya gitu kan. Peruntukannya untuk apa, karena emang beda. Awalnya gue buat dalam kota sih sebenarnya. Jadi buat kayak ya pergi ke kantor gitu dari rumah ke kantor di Jakarta segala macam, Tangerang Jakarta. Sebanyak yang akhirnya gue tanya-tanya gitu, gue cari informasi Ya. sama teman-teman gue yang pakai Vespa sebelumnya. Katanya kalau lo buat harian lu jangan pakai Vespa katanya. Oke. Kenapa? Gue tanya kenapa emang gitu. Perawatannya gitu. Oke. Lu kalau mau buat daily mendingan pakai motor Jepang. Oke. Waktu itu. Nah, oke tuh gue sempat cari informasi dan mayoritas semuanya begitu bilang. Kalau bisa jangan Vespa dulu. Waktu itu mungkin masih mesin yang 3V ya, jadi bukan yang iGet gitu. Jadi ada seri-seri mesin Vespa yang lama-lama dikembangin sampai sekarang ini iGet. Nah, mungkin itu seri-seri mesinnya masih 3V. Jadi mungkin dari situ masih banyak minus-minusnya ya mungkin. Jadi banyak banget teman-teman gue yang bilang kalau bisa jangan deh gitu mesin pakai harian karena perawatannya mahal. Nggak semua bengkel bisa, bengkel udah banyak. 2016 tuh ya, 2016an. Akhirnya gue mengurungkan niat, aduh ya udah deh, kayaknya gue nggak ngambil Vespa dulu deh, kayaknya gue KLX dulu. Masih parno ya dulu ya? Iya, masih kayak ragu-ragu gitu kan, kayak wah ini informasinya yang datang ke gue nggak ada yang bagus gitu. Selain cuma ya tampilan pasti bagus, cuma kalau untuk dipakainya relatif ya, kadang orang kan ada penilaiannya macam-macam karena ada dari after salesnya yang gimana gitu kan, pertimbangannya gitu kan. Nah itu jadi akhirnya gue mau ngambil KLX waktu itu 2016, ngambil KLX. Ternyata emang enak KLX, peruntukan untuk dalam kota terabas tuh kayaknya raja jalanan banget gitu kan, handlebar lebar gitu kan.
terus jalanan kasar, jelek segala macem nggak ada masalah gitu, cuma tampilannya nggak bagus. Tapi inget ngomongin KLX nih, gue inget cerita dulu nih KLX versus Fiction. Itu nanti ada ceritanya bro. Ini ketawa kan. Jadi ada sejarahnya KLX ini, Bro Imam ini ada ceritanya, nanti kita bahas di konten berikutnya ya. Itu ada ceritanya seru banget kok. Iya, nah di KLX itu akhirnya gue pakai KLX dan sejauh itu sih gue pakai lumayan, gue pakai tuh hampir 2 tahun. 2 tahun ya? Akhirnya gue jual karena gue kerja di luar kota, jadi akhirnya gue pakai KLX 2 tahun dan itu sangat enak sih. Mantap lah ya. Untuk terabas tuh cowok banget lah ya. Oke. Tapi untuk boncengan lu punya pacar gitu sih enggak. Emang punya pacar ya? Ya siapa tahu ya kan, kalau ada yang pakai KLX terus pengen jalan sama ceweknya kan kayaknya itu kurang nyaman sih kalau menurut gue. Kurang nyaman lah gitu. Tapi kalau untuk lu pemakai buat terabas tuh enak banget. Nah, makanya di situ akhirnya gue nggak memutuskan ngambil nggak mengambil Vespa. Akhirnya baru sekarang ini karena teknologinya yang gue tau makin bagus dan gue liat review-reviewnya, perawatannya juga udah banyak bengkel yang bisa servis, nggak harus bengkel resmi gitu kan, dan distributornya juga banyak sih gitu. Distributornya banyak. Iya, jadi gue rasa after sales sekarang lebih bagus dibandingin 4 tahun yang lalu lah gitu. Oke. 4 tahun yang lalu. Lalu pertanyaan kedua nih bro, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita nih ya. Pertanyaan kedua nih, kenapa lu pilih Vespa tipe S125? Kan motor matic banyak, terus nggak usah motor matic di luar deh, kan tipe Vespa juga banyak. Artinya kenapa lu pilih ini gitu? Pasti lu ada alasannya dong. Bener, jadi kenapa gue pilih Vespa gitu kan, brand Eropa gitu dibandingin motor Jepang. Terutama yang S125. Iya, terutama S125. Pertama kalau kenapa gue pilih Vespa dibandingin merek kayak Honda atau merek Yamaha, Matic-nya kan banyak juga tuh. Bukan berarti jelek dong. Bukan berarti jelek ya, selera ya gitu. Tadi aku juga kepikiran mau ngambil PCX. Honda PCX gitu kan, maksud gue tuh kan yang levelnya bagus juga kan, untuk yang bukan untuk motor hobi ya, bisa dibilang motor hobi juga, dipakai harian pun masih enak banget gitu kan, buat jarak jauh. Tadi gue ngambil PCX, cuma nah kenapa gue ngambil Vespa lagi, harganya stabil. Vespa harganya stabil ya? Iya, value-nya tuh harganya stabil. Vespa kayak mobil-mobil Eropa, ibaratnya lu ngambil BMW, lu ngambil Mercy, dibandingin lu ngambil Honda atau mobil Jepang, mobil Eropa, brand Eropa tuh lebih stabil lah gitu. Turun pun nggak jauh gitu. Turun nggak jauh. Ya lu bisa cek deh di beberapa showroom yang jual second tuh harga tuh masih selisih sama yang baru, padahal udah 2 tahun 3 tahun cuma 2 juta, 1 juta gitu. Artinya investasinya bagus ya? Ya, untuk investasi bagus sih, asal lu ngerawatnya juga bener gitu. Yang penting dirawat ya? Yang penting dirawat. Makanya juga bener, mau kilometernya jauh, mau kilometernya apa, tapi kalau lu makainya bener sih, dirawatnya bagus ya bakalan harganya tuh stabil gitu. Nah, jadi ya tadi bro, balik lagi yang kenapa pilih Vespa dibandingkan motor-motor matic yang mungkin di Indonesia ini banyak kan motor Jepang ya? Itu kenapa tuh bro? Ya itu tadi karena harganya stabil meskipun mahal, meskipun dibandingin mungkin tipe, tapi kayak motor Jepang sekarang harganya juga udah puluhan banyak ya untuk matic gitu. Jadi perawatannya lebih murah memang motor Bukan Jepang. Lebih ke prestis ya? Prestis ada tapi enggak. Nah itu tadi, prestis menentukan stabilitas harga. Nah itu benar, prestis itu menentukan stabilitas harga. Lu pakai brand Eropa, prestis dapat, stabilnya dapat harga itu. Jadi ibarat lu mau ganti motor pun lu jual tuh lu nggak rugi sih sebenarnya. Tapi berarti kesimpulannya kenapa setiap orang tuh pilih Vespa pasti sudut pandangnya beda-beda Pasti. Tapi yang pasti didapetin dari Vespa ini, kalau menurut gue ini dapat prestis gue pertama. Benar. Prestis, yang kedua juga tadi secara tidak langsung dapat investasi ya, artinya lu beli Vespa tuh nggak rugi. Artinya kalaupun dijual dibandingkan dengan motor-motor sekelas Vespa ya, bukan motor yang Jepang misalkan banyak nih, misalkan sekelas Vespa, dengan motor Jepang S125 berarti dengan contohnya Beat 110, itu pasti nilainya atau value-nya itu akan beda gitu. Value-nya akan beda seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan tadi udah dijawab untuk kenapa Bro Imam ini pilih Vespa. Nah, sekarang kenapa S125 yang dipilih? Ya, kenapa dari tipe ini yang tipe. dipilih nih? Ini kalau gue lihat sih memang ganteng banget sih, artinya dari pilihan warna lo juga udah tepat banget gitu kan, dan cowok banget lah, walaupun Vespa itu cowok banget gitu.
sebenarnya kenapa ngambil S125 karena paling murah. Karena paling murah. Itu sih. Oke, itu paling murah ya bro ya? Paling murah di antara tipe Vespa yang lainnya. Sama LX sih, ada tipe S dan tipe LX, cuma bedanya di headlamp aja. Bedanya itu aja, sisanya bodinya S sama LX tuh sama gitu, sama-sama 125 juga. Karena ini juga cc paling kecil, jadi untuk tipe Vespa ini paling murah. Terus kedua, kenapa pilih yang tipe S dibandingin misalkan ambil LX karena harganya sama? Karena modelnya, headlampnya ini agak sporty ya. Gue suka yang kotak dibandingin yang bulat lampunya. Lebih ke kotak daripada bulat Ya, ya? karena dan ditambah ini keluaran 2020 di Indonesia sih baru launching tuh Agustus. Masih baru banget ya? Baru banget, ini seminggu sih, baru seminggu. Jadi sekitar tanggal 20 akhir Agustus ini baru launching di Indonesia dan akhirnya dijual. Sebenarnya kalau di Thailand itu udah dari Januari awal tahun itu udah launching harusnya, karena mungkin corona kali ya, jadi di Indonesia mundur gitu. Oke. Nah, kenapa tadinya gue pengen ngambil yang seri sebelumnya yang sama tipe S, cuma ternyata pas gue lihat yang 2020 ini itu ibaratnya all new lah, all new dari seri sebelumnya, tahun sebelumnya dengan seri yang sama gitu. Jadi dari segi headlamp dia udah LED, yang lama tuh masih bohlam dan kotak, dan ini lebih kayak sprint sih kalau menurut gue. Berarti mukanya sprint ya? Ya, mukanya tuh kayak sprint ya? gitu. Orang nggak nyangka ini kayak ini sprint apa gitu, karena ini Setuju bagus sih. sih. Jarang sih, ini kalau ada lagi body juga sih. Oke. Itu sih alasan gue kenapa pilih itu, dan bodinya kecil. Bodinya kecil Paling ya? kecil di antara tipe Vespa yang lain. Belakangnya juga ngotak juga kalau nggak salah. Iya, dan belakangnya tuh kalau dibandingin kayak Primavera ini dia tuh nggak sloopy gitu, dia agak datar Ya, gitu, ngotak datar oke. gitu. Artinya memang kalau Primavera ini Hmm. udah jadi primadona. Iya lah, Primadonanya seri-seri high-nya Vespa. High Vespa. Sampai-sampai ada brand motor lain di luar Vespa Iya. tuh yang plak banget sama Mirip-miripin ya. mirip-miripin ini. Benar. Nah, itu banyak lah ya. Signature Kalian bisa lihat lah ya di jalanan gitu. Nah, kita balik lagi nih ke handphone gue nih. Pertanyaan lagi nih ya. Jadi, pertanyaan lagi buat Bro Imam nih. Kenapa sih gue tanya-tanya banyak kayak gini Bro? Karena lu perlu tahu teman-teman semua ya di sini ya. Jadi motor ini nih benar-benar motor yang belum banyak dibahas di channel YouTube. Mungkin beberapa bulan ini, beberapa minggu ini belum banyak, dan ini bisa menjadikan informasi buat kalian semua. Gue ulang lagi nih ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kan banyak pilihan warna nih di S125. Ntar lu bisa jelasin Bro Imam ya. Iya. Jadi warnanya ada apa aja. Terus kenapa lu pilih warna hitam? Oke, jadi sebenarnya ada, kalau nggak salah ada 5 varian sebenarnya, 5 varian warna untuk Vespa S125 tahun 2020 ini Ya. seri terbaru ini. Ada hitamnya glossy, putih glossy, kuning glossy, sama biru doff, sama terakhir itu grey doff. Oke. Oke, jadi yang masuk Indonesia ini cuma ada 3, hitam glossy, abu doff, sama biru doff, biru muda doff. Biru muda doff Matte ya. matte. Oke. Jadi finishing sih, lebih ke finishing yang membedakan gitu. Jadi kenapa gue ngambil yang glossy, karena banyak yang bilang ke gue, informasi lagi nih, kalau glossy ya gampang perawatan aja untuk cat ya, untuk kayak misalkan ya ada dent atau ada scratch atau apa gitu-gitu masih bisa kita kompon. Karena kalau di matte, setahu gue di doff itu agak susah sih ngerawat cat kayak gitu sih. Betul. Gitu. Dan emang warnanya sebenarnya nggak Vespa banget ya, maksudnya kayak ya lu Vespa warnanya kok gelap gitu kan, kayak motor-motor Jepang gitu kan. Kayak bener Jepang, cuma ya karena ini glossy sih gue lebih ngutamain itu aja. Jadi tapi pas Pesan begitu, klasiknya dapat ya. iya, tapi pas begitu gue pakai hitamnya pun keren sih gitu, maksud gue ya tetap aja kelihatan Vespa, nggak ngaruh sih. Ya. Itu sih, jadi kenapa gue pilih warnanya hitam dari 3 warna tadi yang masuk ke Indonesia, yang gue pilih hitam karena dia satu-satunya glossy yang masuk Indonesia gitu. Siap. Jadi bukan karena warna favorit lu hitam, bukan ya? Oh enggak sih, dan ya lebih gampang dimodif sih menurut gue. Oh iya, Bikin betul. aksen-aksennya itu jadi kelihatan mewah aja lagi gitu. Siap. Berarti memang lebih ke glossy. Pertama tadi glossy-nya, terus dari nilai klasiknya juga dapet. Tentunya kalau warna teman-teman tuh semuanya selera ya. Jadi Selera. mau pilih warna apa aja tuh di dealer Vespa tinggal pilih lo, kalian tuh banyak banget warnanya. Sayang yang pink nggak ada ya? Cat sendiri.
Ya sendiri aja ntar kalau udah BPKB Iya. turun. Takutnya gue mau beli tapi istri gue mintanya warna pink kan repot gitu kan. Oh, di stikerin biasanya. Stikerin ya? Di wrapping. Menit Sayang lagi sih. sekali. Nah, sekarang gue mau tanya lagi nih bro nih. Ini memang motor masih baru banget. Cuman kayaknya gue lihatnya udah merah-merah kayak gini nih. Ini Oh, harusnya iya. nggak ada nih ya. Mungkin lu bisa jelasin nih, ubahan apa aja nih yang udah lu lakuin nih artinya di motor kesayangan lu ini. Sebenarnya nggak banyak ya sih yang gue ubah ya. Dari pertama datang itu kan all black ya. All black. Ini namanya kalau di Vespa-nya tuh Volcano, Black Volcano. Volcano Black, Iya. Black Volcano ya. Jadi dia kayak semuanya tuh hitam semua. Ya. Sampai joknya hitam, semuanya hitam. Jok diganti ya berarti ya? Nah, ini akhirnya gue ganti Kulitnya jok, gue red trim gitu, red trim warna burgundi, kayak anggur gitu kan. Nah, gue ngimbangin kayak ini Primavera, jadi kayak biar agak kontras aja Cakep gitu. sih, Jadi cakep. gue cuma main aksen di hitam dan merah. Ya. Karena kan di shocknya juga ada shocknya warna merah. Merah. Jadi itu aksen merahnya gue tampilin aja gitu di luar, dan akhirnya di dasinya itu di grillnya gue cat merah gitu. Kenapa? Karena tadi biar nggak terlalu polos, sama kalau dilihat lagi ini kayak seri S-nya Sprint. Seri S-nya Sprint. Iya, jadi Sprint yang tipe S itu, yang seri S-nya itu ini tuh ada aksen merahnya gitu di grillnya. Dan ini gampang banget ngecatnya, gue ngecat sendiri dan Ngecat sendiri? ngecat sendiri. Nyompotnya gampang, ngecat sendiri. Oke. Jadi udah kelihatan banget kayak ya Sprint mini lah bisa dibilang. Iya, Jadi iya, gitu. Nah iya, itu iya, jadi iya. gue mau ubah di situ sama spion. Untuk sementara sih itu sih gitu. Gue nggak terlalu pengen Ini? banyak yang gue ubah ya. Spion sama jok ya? Sama jok aja lah. Sama jok. Nah, ini cat sendiri nih. Cat sendiri. Cat sendiri. Ini kalau teman-teman mau ngecat, jangan cat sendiri. Bro Imam kayaknya bisa bantu ngecatin. Ini biayanya berapa kalau ngecat sendiri, Bro? Salah aja. Oke, bercanda, Bro. Nah, ini kreatif banget sih ngecat sendiri, terus kemudian joknya juga udah diganti udahan. Itu menurut gue sih ya, gue juga pemakai motor juga, penikmat motor, tapi memang yang nggak terlalu macem-macem ya. Yang penting Iya. originalnya masih dapet kalau gue sih. Artinya kalau mau upgrade, prinsipnya adalah upgrade lah, jangan sampai di upgrade tapi itu downgrade kan. Misalkan Iya. Setuju tuh. jok nih, jangan pengen di upgrade tapi gantinya ternyata mengutamakan hanya warnanya saja, tapi dengan Bahannya bukan nggak, bahan ya, yang bahan bagus. iya harusnya lebih bagus dari yang sebelumnya, itu namanya Betul. upgrade. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, Sama ini sih apa tidak mengurangi fungsi ya kalau tidak gue. mengurangi fungsi, betul. Kalau Kenyamanan juga ya. modifikasi ya, kenyamanan, dan tapi balik lagi selera sih kalau gue. Betul. Nggak mau terlalu banyak karena gue juga nggak terlalu suka, tapi beberapa detail aja sih yang bikin Iya. kayak ini Vespa gue karena kan personal ya kalau motor itu. Siap. Satu lagi nih, gue lihat nih kayaknya enak banget buat ngaca nih, kayaknya udah di coating ya. Iya, jadi ya sekarang zamannya coating ya. Ini coating ya. Detailing gitu kan banyak banget tuh, banyak banget dari mobil, motor, sepeda, Iya. nonton aja tuh banyak banget tuh di coating di detailing. Nah, kemarin tuh karena gue pikir ini kan bahannya metal ya bro ya, monokok dia, besi tuh semua dari bodi. Monokok tuh adalah body yang jadi body dari depan sampai belakang tuh jadi satu. Jadi satu Vespa kan gitu ya, si monokok, monokok ya. ya, bukan yang body rangkanya doang nanti di Sambung-sambung lagi tuh enggak. Jadi body dia ya rangka gitu, Ya. itu monokok. Nah, karena ini bahan dasarnya metal, kayak mobil jadinya Yes. gua kayak wah ini gampang scratch ya nanti Ya. karena parkir di mana-mana Ya, gitu ya, kan. ya, Nah, gua ya. takut, jadi akhirnya gua coating aja, dan akhirnya karena coating prosesnya tuh lama dan ada tempat coating tuh juga jauh dari rumah gue, dan coating sekarang mahal, akhirnya gue coating sendiri lagi. coating sendiri tuh, ngecat sendiri, coating Coating sendiri. sendiri lagi. Jadi teman-teman nih, bentar lagi akan ada Imam Auto Care namanya ya. Jadi tungguin aja nih ya. Nah, ini kreatif sekali nih. Tapi kalau motor baru sih harusnya kalau kalian berani coating sendiri ya coating sendiri aja. Iya, gampang sih. Itu bahannya juga doi Banyak. ini beli ya lebih apa ya? E-commerce gitu banyak kok. Lebih murah dibandingkan Lebih murah. kalian tuh masuk ke garage ya. Kalau masuk ke garage itu mungkin Ada biaya ya, ininya lah, jasanya. jasanya, tapi memang lebih praktis. Lebih Kalian praktis. tinggal-tinggal Nggak aja, capek. nggak capek. Nah kalau misalkan mau sambil nungguin sore gitu kan ya nggak apa-apa kan, WFH Nungguin juga. beduk ya, Nungguin beduk. beduk, puasa. Puasa. Oke lanjut ya. Nah ini kan seri 2020 nih. Ya, Perbandingan dengan tahun sebelumnya 2019 maksudnya ya mungkin ya, itu
apa aja nih yang paling signifikan nih mungkin nih bro? Kayaknya kalau dari mesin sama ya, teknologi itu masih sama sih. Eget ya? Masih sama-sama iGet gitu, nggak ada perubahan, sama-sama 125 cc. 125. Kayaknya teknologi di sananya nggak terlalu di ini, cuma ibaratnya ini kayak versi facelift lah ya kalau di mobil tuh. Jadi Facelift ya? ada perbedaan di body. Bedanya di mana tuh? Paling kelihatan tuh di lampu. Dulunya lampunya? Kotak, bener-bener kotak persegi panjang gitu, nggak trapesium kayak gitu. Oh ini kan trapesium ya? Iya. Itu berarti benar-benar kotak Nah gitu ya? ini kayak sprint ya. Kotaknya sprint gini ya? Tapi kalau sprint lebih sipit lah. Ini masih agak gede gitu. Nah ini yang paling membedakan seri S125 sekarang sama yang sebelumnya, yang dari tahun 2016 sampai 2019. Batok lampu ya berarti ya? Batok lampu, bener. Lalu? Kedua dari depan ini kelihatan banget dasinya. Dasi? Yang merah ini? Dasi Ini kan dari atas itu logo dari Piaggio atas. sampai bawah ini beda. Oh beda ya? Beda, nanti bisa cari aja, nanti mungkin ada footage-nya, nanti dijelasin di sini itu beda, udah kelihatan banget bedanya. Oke. Dan biasanya kalau seri sebelum 2020 tuh kayak ada grill ininya nih, Ya. dia di atas. Oke. Kalau yang 2020 rata-rata udah di bawah. Oke. Tau gue sih gitu ya, koreksi aja kalau gue salah. Siap. Karena gue juga masih awam di Vespa sebenarnya, tapi karena gue kemarin udah review dari YouTube juga gitu, beberapa channel gue lihat kurang lebih sih kayak gitu dari gambar-gambarnya. Terus Lu awam berarti kisanak dong bro? bisa dibilang sana. Terus apa lagi nih? Terus oh ya, di headlampnya itu Headlamp. lampunya tuh LED ya. LED. Sebelumnya tuh bohlam. Sebelumnya bohlam nih udah Bohlam LED. ya kayak gini nih, halogen gini. Oke. Halogenan gitu. Dan ini udah kayak Reflektornya juga baru ya? reflektornya baru. Jadi setahu gue Vespa yang LX pun 2020 atau seri sebelumnya 2019, kalau nggak salah 2019 atau 2020 tuh udah mulai semuanya LED sih berarti. Oke. Semuanya udah pakai LED. Nah ini yang paling bedain. Terus kedua, lanjut lagi tuh ke speedometernya. Speedometer Speedometer. apa bedanya dengan yang dulu? Kalau yang dulu tuh setahu gue masih krom-kroman, terus analog. Chrome analog. Jadi jarum semua. Kalau ini ada digitalnya ya? Ini ada digitalnya, kayak udah Vespa yang lainnya. Oke. Itu beda, dan itu Speedometer ya. sebenarnya plus minus ya. Jadi gue sebenarnya lebih suka speedometer yang analog karena khas banget, itu klasik banget. Klasik ya. Dan modern klasiknya tuh dapat andekan itu di, menurut gue kalau itu diterapin di Vespa yang ini, S125 yang ini, wah itu keren banget sih. Nilai plus sih kalau menurut gue, selera gue. Ya, mudah-mudahan nih didengar sama Vespa. Dari reviewer Kata Anda. Vespa-nya siapa lu? Gak apa-apa bro, ini kan Oh, iya. dari customernya Benar, Vespa benar, kan, benar. artinya memang bisa buat evaluasi Benar. gitu. Tapi selera sih sebenarnya, karena itu ciri khas di S125 kemarin. Nah itu setahu gue. Terus ada tambahan port USB Oh, port USB. untuk charging. Yang lama tuh nggak ada. Oke. Yang lama tuh Sorry, nggak ada. ini bukan berarti port USB ini Vespa ini nanti akan kerjasama dengan Gojek itu enggak ya mungkin ya? Oh iya, bisa jadi tuh ya. Mungkin gue Tapi tenang aja bro, enggak bro. Nanti pakai Vespa ya. Kayaknya belum ada Enggak sih. ya, belum ya? Belum ada. Ya. Mudah-mudahan sih enggak sih. Mudah sih enggak sih. Memang buat memudahkan aja. Tapi kayaknya kalau Gojek masuk Itali rata-rata Gojeknya pakai Vespa. Pakai semua. Vespa ya? Iya. Gojek Itali. Bisa jadi. Nah, di Vietnam udah ada nih kan, Gojek Vietnam Iya, nih. bisa jadi sih. Nah, kita lanjut lagi nih. Pertama nih, selanjutnya ini berapa lama nih lu pakai? Sebenarnya baru banget ya. Iya. Sama mungkin berapa lama lu pakai, terus first impressionnya gimana nih? Ini kalau nggak salah launching tuh tanggal 29. Baru 29. baru ready di Indonesia tuh 29 Agustus 2020 unitnya. Jadi gue udah inden tuh sebulan lebih. Bisa Waktu jadi itu. lu customer mungkin batch pertama kali Batch ya? pertama ya, ini batch pertama yang udah mangkrak di gudang kali ya, belum nunggu launching kapan waktu itu kan, karena corona sih sebenarnya. Iya. Jadi ini batch pertama. Jadi gue pemakaian tuh sampai sekarang nih udah seminggu. Seminggu ya? Oke, seminggu. Gue udah seminggu. Jadi pemakaian udah seminggu, dan sejauh ini gue udah jalan tuh sekitar 200 km ya, Termasuk ke sini ya? termasuk ke sini. Jadi Lumayan. jaraknya 200 sampai 200 300 lah mungkin nanti gitu kan. Sekitar segitu. Dan gue sebelumnya belum pernah pakai Vespa, gue pernah pakai cuma Sprint, itu juga pinjem-pinjem aja biasa gitu. Oke. Sejauh ini karena ini bannya juga kecil ya dibandingin Vespa lain, ukuran 11. Kalau Vespa lain itu ukuran 12 tau gue. Jadi ground clearance-nya tuh emang
kelihatannya pendek ya, tapi gue pakai sih tinggi sih. Ground Oke, clearance-nya oke, itu oke. masih aman gitu, nggak terlalu pendek banget. Dan untuk tinggi gue kayak 168 gini, itu aja masih tinggi sih Masih menurut tinggi gue. ya. Iya. Jadi teman-teman nih sebelum kita sampai sini nih kita riding dulu nih dari Iya. Tangerang Selatan. Kalau Bro Imam dari rumahnya dari Tangerang, dari kota Tangerang ke Tangerang Selatan dulu ke tempat gue. Lalu ke sini nih Cibubur. ke tempat teman kita di sini ada Bro Fahmi. Nanti di next channel berikutnya di channelnya dia ada nih Bro Fahmi. Jadi kita udah sampai Cibubur. Jadi Vespa ini dari Tangerang udah sampai Cibubur. Baru seminggu guys. Nah, udah sampai Cibubur luar biasa. Tapi first impressionnya pastinya mantap ya. Iya. Handling mantap. Tadi gue liatin juga nggak berat-berat banget ya. Paling Iya. mungkin di sedikit tanjakan ya wajar nih bodinya besi. Body besi, cc-nya kecil, jadi CC-nya kecil. memang kalau di beberapa track itu agak boyor lah ya. Gue ada solusi lain bro, diet dikit kayaknya lu. Nah ini nih. Oh gue nya ya. Oke, plan berikutnya mau diapain nih terakhir nih? Plan berikutnya kayaknya cuma dikit-dikit aja kali gue modif. Gue nggak modif gimana sih, paling yang penting biar ini motor tetap clean aja, servis rutin aja sih kayaknya. Part-part juga aksesoris yang lebih fungsional aja sih, tapi gue masih belum tahu apa. Sementara sejauh Oke. ini gue udah bukan upgrade ya, gue udah modif dikit-dikit gini, dan alhamdulillah sih fungsi sih semuanya. Fungsi ya? Karena kebutuhan gue sih gitu, jadi karena gue mempertahankan minimalis juga sih. Minimalis juga ya. Minimalis gitu. Oke, baik. Itulah guys, jadi bincang-bincang kita sore ini sama Bro Imam, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian-kalian juga yang tentunya Yang mau beli Vespa, yang mau beli Vespa tipe S125. iya. Nah, itu belum banyak banget nih. Jadi mungkin mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan satu lagi, gue juga mau nyampein ke lu semua bahwa yang kita pakai sekarang ini adalah ini produk enak banget dari Icor. Jadi kalian nanti bisa dapetin di deskripsi kita di bawah ini produknya dari lokal dan pastinya lo harus punya semuanya. Nanti kita akan kembali lagi bahas motor-motor lain tentunya di channel gue Krisna. Mungkin itu aja ya Bro Imam ya. Iya. Itu aja, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Ya, Rina ya matiran aja.